Dasar karbit, wibu karbit. Mungkin kalian pernah dengar ungkapan-ungkapan kayak gitu. Well, aku sendiri sebenarnya nggak begitu paham maksud dari karbit dalam konteks itu. Tapi kalau kita tarik ke asal muasal dari karbitnya itu sendiri, nah ini menarik. Ini adalah wujud dari karbit yang sebenarnya. Jadi batu yang aku pegang ini namanya adalah kalsium karbida atau dalam bahasa Indonesia seringnya disebut sebagai karbit, batu karbit. Bentuknya kayak batu abu-abu, ada kekuning-kuningannya dikit juga. Kemudian untuk baunya sendiri, ini baunya kayak bawang putih tapi jauh lebih menyengat. Awalnya, karbit ditemukan secara tidak sengaja tahun 1890-an waktu ada ilmuwan yang iseng nyampur kapur sama arang dalam sebuah tungku yang sangat panas. Yang ternyata hasilnya adalah berupa batu aneh ini yang kalau kena air malah ngeluarin gas dan bisa terbakar. Proses yang lebih baik dan lebih murah ditemukan oleh Thomas Wilson tahun 1982 yang sebenarnya pas waktu itu dia sebenarnya sedang berusaha untuk mencari cara yang lebih efektif untuk memproduksi logam aluminium aslinya. Tapi ternyata dia justru menemukan sebuah proses pembuatan batu karbit ini yang jauh lebih murah dan lebih mudah. Sehingga penggunaannya pun jadi sangat-sangat masif sejak saat itu. Dan sampai sekarang pun proses pembuatan karbit ini di pabrik masih nggak jauh berbeda prosesnya. Hanya saja prosesnya udah jauh lebih efisien. Jadi karbit atau CaC2 ini ketika ditambah dengan air maka akan terjadi reaksi seperti ini. Di mana C2H2 ini adalah gas asetilen yang sangat mudah terbakar. Di sini langsung kita cobain aja untuk percontohan. Di sini aku ada sebuah batu karbit yang ukurannya cukup kecil ya di sini. Yang kemudian ketika batu karbit ini aku kasih air dikit aja. Oh. Kelihatan ya dia langsung keluar gasnya blukutuk-blukutuk di sini. Yang kemudian kalau ini aku bakar pakai api. Oke. Dia bisa terbakar, teman-teman. Menarik loh, ajaib loh ini loh. Kemudian biar lebih jelas pengumpulan gasnya, di sini aku mau melakukan demonstrasi lainnya. Ini lebih menarik, teman-teman. Di sini aku punya sebuah gelas ukur yang cukup tinggi ya. Yang kemudian di sini aku akan memasukkan batu karbit. Nah, di sini gasnya akan terkumpul di dalam sini, teman-teman. Dan kemudian kalau ini berhasil, ini bakal bagus ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Don't try this at home kalau nggak ada pengawasan ya teman-teman. Kemudian bisa juga kalau kita masukin karbit ini ke dalam sebuah gelas berisi air. Nah, di sini juga bisa kelihatan reaksinya ya teman-teman. Muncul blukutuk-blukutuk yang sangat banyak. Nah, yang muncul ini adalah gas asetilen, sementara yang di larutannya ini yang warna keruh-keruh ini adalah kalsium hidroksida. Pertanyaannya biasanya adalah apakah gas asetilen ini aman untuk dihirup ataukah tidak? Satu hal yang pasti, gas asetilen ini bukanlah sebuah gas yang dianjurkan untuk kita hirup ya teman-teman. Karena kita kalau bernafas, menghirupnya adalah gas oksigen. Gas asetilennya sendiri ini bukanlah sebuah gas yang secara langsung berbahaya untuk manusia ya. Kalau misalkan kita ngirupnya cuma dikit aja, paling yang ngerasa bau aja karena memang baunya ini sangat-sangat menyengat. Adapun kalau kita menghirupnya dalam jumlah yang sangat banyak, nah ini sangat-sangat tidak dianjurkan karena nanti akan muncul gejala pusing, kemudian kekurangan oksigen dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin ini dihindari. Tapi kalau cuma dikit aja ini nggak berbahaya. Api yang dihasilkan oleh gas karbit ini bisa mencapai suhu yang sangat-sangat tinggi hingga mencapai 3000 derajat Celcius. Ini ajaib loh, apalagi di awal tahun 1900-an belum ada lampu listrik baterai yang bisa gampang dibawa ya. Kemudian ada batu yang ketika dikasih air bisa keluar gas, gasnya sangat mudah dibakar. Jadi gas dari karbit ini sangat-sangat berguna. Makanya karena sifatnya yang bisa mengeluarkan gas ini, penggunaan dari karbit ini pun jadi sangat beragam.
Salah satu penggunaan paling utama dari karbit adalah untuk pengelasan. Makanya kalau kalian merhatiin ke tempat-tempat las, biasanya ada tulisan tuh, las karbit. Nah, itu adalah proses pengelasan yang memanfaatkan karbit ini. Karbit dikasih air, dicampur dengan gas oksigen murni, yang kemudian hasilnya adalah berupa api yang sangat-sangat panas. Yang bahkan ini bisa sampai melelehkan baja dengan cukup mudah. Di awal tahun 1900-an ini sangat-sangat revolusioner karena artinya untuk motong logam ini nggak perlu lagi bawa alat yang sangat besar, furnace pembakaran gitu ya. Cukup tabung diisi dengan batu karbit, dikasih air, maka apinya ini udah bisa dipakai untuk motong-motong logam ataupun untuk nyambung logam. Kemudian penggunaan selanjutnya lampu karbit. Di tahun 1900-an belum ada lampu portable LED yang ada baterainya yang bisa mudah dibawa kemana-mana ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau pergi ke tempat yang gelap ini rada susah. Apalagi kalau konteksnya untuk penambangan. Pakai lilin bisa tapi kurang tahan lama. Kemudian pakai lampu minyak ataupun lampu Petromax gitu juga bisa. Cuman ukurannya yang terlalu besar jadinya kurang efisien. Makanya lampu karbit ini dipakai. Oh wow. It's lit. Cara kerjanya simpel, dia ada dua bagian, satu karbitnya, satu airnya. Dengan mengatur seberapa sering tetesan airnya, jumlah gasnya juga bisa menyesuaikan. Maka lampu karbit ini bisa dipakai jadi jauh lebih tahan lama. Dan bentuknya pun cukup kecil, jadi gampang dibawa-bawa. Di penambangan, lampu karbit ini banyak dipakai di zaman dahulu, tapi kalau zaman sekarang, ini penggunaannya udah jarang banget ya, karena udah tergantikan sama lampu LED yang ada baterainya. Itu kan jauh lebih simpel penggunaannya. Selanjutnya, ini mungkin yang paling sering kalian dengar, dan inilah juga awal mula dari sebutan karbit. Karbit juga bisa dipakai untuk mematangkan buah. Jadi ternyata batu karbit ini punya sifat ajaib yang lainnya. Jadi karbit ini seperti tadi udah kita bahas mengeluarkan gas asetilen. Atau kalau kita kasih air pun gas asetilennya bahkan keluar jadi jauh lebih cepat. Nah ternyata kalau kemudian ini ditaruh dalam ruangan tertutup, di dalamnya ada buah-buahan yang belum matang, ternyata buahnya bisa jadi matang jauh lebih cepat. Biasanya paling sering ini dilakukan di pisang sama mangga atau buah-buah sejenis lainnya. Karena kalau misalkan buah perlu waktu misal 7 hari untuk mateng, kalau dikasih karbit ini 2-3 hari dia udah mateng. Pertanyaannya, lah kok bisa? Jadi proses natural yang terjadi ketika buah mau mateng, buah akan memproduksi gas etilen. Ini berfungsi semacam hormon yang memicu proses pematangan pada buah. Misalnya buah kandungan gulanya kemudian jadi berubah jadi manis. Kemudian teksturnya mulai berubah, aromanya pun juga jadi lebih segar. Ini terjadi karena buah memproduksi gas etilen. Etilen ini rumus kimianya adalah C2H4. Sementara gas asetilen, kita ingat yang di awal tadi, rumus kimianya adalah C2H2. Ada kemiripan ternyata. Jadi gas dari karbit ini pun bisa sedikit memicu proses pematangan pada buah. Buahnya jadi matang jauh lebih cepat. Tapi meskipun demikian, hasil matangnya ini nggak bisa sesempurna proses alami ya teman-teman. Pertama, gasnya ini beda, jadi proses pematangannya tentu akan berbeda, baik itu dari sisi rasanya, teksturnya, mungkin akan berbeda. Meskipun memang ada teknik-teknik tertentu yang bisa digunakan biar pematangan pakai karbit ini hasilnya bisa lebih merata. Kemudian dia matangnya lebih cepat, maka kemudian akibatnya dia juga bisa jadi busuk jauh lebih cepat juga. Makanya buah hasil karbit ini harus lebih cepat-cepat dijual karena proses matangnya nggak wajar, jadi dia nggak wajar juga kecepatan untuk membusuknya. Dan ketiga, ada potensi pengotor. Jadi batu karbit itu dia nggak murni kalsium karbida ya teman-teman. Di dalamnya ada pengotor, ini yang kuning-kuning ini juga pengotor. Misalnya ada kemungkinan juga ada kandungan arsenik ataupun fosfin yang ini beracun. Jadi kalau penggunaannya ini sangat banyak, kemudian sering makan buah dari hasil karbit, ini bakal ada potensi bahaya. Makanya di beberapa negara, penggunaan karbit untuk pematangan buah ini ada yang dilarang. Kalau di Indonesia sendiri,
Ini dilarang nggak sih? Aku belum tahu, setauku sih nggak ada larangan spesifik tentang penggunaan dari karbit. Nah, jadi itu adalah masalahnya kalau kalian jadi karbitan. Ya, aku juga karbitan sih. Kemudian masih tentang penggunaan karbit, penggunaan yang lainnya adalah untuk hiburan. Hiburannya apa? Tentunya ini macam-macam. Karbit ini juga bisa dipakai untuk mercon ya. Mercon karbit, meriam bambu. Masih sering pada main nggak sih kalau di zaman sekarang? Dulu kalau aku ya pas masih kecil itu sempet main lah ya meriam bambu gitu. Nah itu diisi pakai karbit, ada juga yang seperti itu. Coba guys. Wah, astagfirullah, kaget aku. Jadi itulah dia tentang karbit. Gimana menurut kalian? Gimana menurut pendapat para ahli-ahli karbit? Silahkan tulis saja di kolom komen. Kalau ada pertanyaan juga kita diskusi di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.